Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah bersyukur atas berkat Tuhan. Katakan amin. Yohanes 6 ayat 11 firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, ini adalah satu ayat yang sangat terkenal di mana Yesus mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang yang bisa memakan. Di hari itu yang begitu luar biasa, ketika mereka sangat terbatas, sangat letih, lalu Yesus mengadakan sebuah mujizat. Nah, Bapak Ibu semua, mujizat ini diawali daripada ada seorang anak yang memiliki 5 roti 2 ikan. Tetapi dia serahkan kepada Yesus, lalu Yesus mengambil itu, mengucap syukur, lalu membagikan kepada mereka. Ini yang terjadi. So, sebagai seorang Kristen sejati, harusnya kita memiliki hati yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, di mana kita selalu berlimpah dengan ucapan syukur. Nah, senantiasa mengucap syukur. Nah, kata senantiasa itu berarti di segala situasi. Bukan hanya saat-saat tertentu. Mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja, ya itu mah mudah dilakukan. Tapi pertanyaannya, bagaimana bila keadaan berbanding terbalik dengan yang diharapkan? Keadaannya sangat sulit. Nah, masihkah kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Nah, saudara, Tuhan menghendaki kita semua mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Yang mau katakan amin. Lihat, hidup ini adalah anugerah dan berkat bagian dari kasih karunia Tuhan. Kalimat ini merupakan worldview atau pandangan hidup dari kata bersyukur. Bersyukur adalah respon iman yang lahir dari pengetahuan akan kebaikan Tuhan dan berbuah dalam tindakan memuliakan Tuhan, seperti perkataan dalam Yakobus 2 ayat ke-26. Iman tanpa perbuatan adalah mati. So, iman sekedar pengetahuan adalah iman yang mati. Namun iman disertai perbuatan adalah iman yang hidup dan menjadi berkat. Ada amin. Demikianlah juga diungkapkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai seorang pemazmur, Daud menulis begitu banyak mazmur. Berdasarkan pengalaman imannya, lalu Daud menuliskan sebuah perjalanan hidup yang benar-benar diproses dan dibentuk menurut kasih Tuhan. Memang tidak mudah dilalui ya, dan sukar untuk dijelaskan secara ilmu pengetahuan. Namun sangat indah. Nah, ketika dipahami dengan iman, suka duka, susah senang bagi pemazmur adalah warna kehidupan. Nah, yang pasti Tuhan tidak membiarkan siapapun yang memohon pertolongannya sia-sia. Tuhan pasti turunkan tangan dan menolong. Katakan amin. Nah, dalam proses seperti itulah iman Raja Daud semakin bertumbuh dewasa. Lalu menyikapi setiap persoalan kehidupan, dan cara satu-satunya menghadapi semua itu adalah dengan bersyukur. Raja Daud bersyukur dengan puji-pujian dalam rangka mengakui kemahakuasaan Tuhan dan kebesarannya. Kita baca yuk. Mazmur 111 ayat pertama. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anaknya. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Semuanya kenyang. Dan bahkan masih sisa 12 bakul. Berawal dari mana? Dari ucapan syukur, dan mujizat pun terjadi. So, Yohanes 6 ayat 11 ini begitu luar biasa. Kita sudah baca tadi begitu bagaimana Yesus mengucap syukur. Jadi mengambil roti dan mengucap syukur, dan kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Ada amin. Secara naluriah kita terdorong untuk mengucap syukur seringkali bila memiliki sesuatu yang berlebih, menerima dalam jumlah besar atau sedang surplus. Ditinjau dari sudut manapun, 5 roti dan 2 ikan tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Sangat tidak masuk akal. Kita pasti akan berkata seperti Filipus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Nah, saudara, bukankah kita cenderung merasa khawatir, lalu kita bersungut-sungut, lalu kita mengomel ketika memiliki atau menerima sedikit? Dari 10 orang yang menderita sakit kusta, kita juga bisa belajar hanya 1 orang yang kembali. Nah, yaitu orang Samaria yang tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang dialaminya. Sedangkan 9 orang lainnya pergi begitu saja setelah sembuh. Saudara harus tahu bahwa karena ucapan syukur inilah ia tidak saja disembuhkan dari penyakitnya, tetapi juga beroleh berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan oleh karena imannya. Oleh karena itulah, bukalah hati saudara, yuk. Mari undang Roh Kudus untuk masuk di dalam hati kita. Yuk,
Tarik nafas dalam-dalam, undang Roh Kudus untuk masuk dalam hidup kita. Karena Roh Kudus akan menolong kita, akan membantu kita dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Kekuatan Roh Kudus tidak bisa dikalahkan oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Seringkali kita tidak menyadari bahwa di balik pengucapan syukur ada kekuatan yang begitu dahsyat. Sebab saat kita mengucap syukur, walaupun situasi tidak mendukung, kita sedang mengaktifkan iman kita. Saudara, kita harus percaya bahwa dalam segala perkara, baik atau buruk, Tuhan pasti turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Catat baik-baik. Tidak bisa mengucap syukur artinya kerohanian kita sedang bermasalah. Sebab pandangan kita hanya fokus pada apa yang terlihat oleh diri kita sendiri. Firman Tuhan menegaskan bahwa hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Mampu bersyukur adalah bukti orang mengimani setiap janji-janji Tuhan. Meski semua tampak mengecewakan dan tidak ada harapan. Nabi Habakuk mengatakan memilih untuk tetap mengucap syukur. So seberat apapun keadaannya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mengubah yang buruk menjadi kebaikan bagi kita semua. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.